Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi sebelum kita mulai video kita pada hari ini, bagi rekan-rekan guru yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan berbagi informasi terkait cek nama sekarang di SIM PKB. Apa sih sebenarnya keuntungan masa pengabdian di seleksi P3K Guru tahun 2022? Cek nama sekarang. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja cek informasi. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini ada artikel yang mengatakan keuntungan memiliki masa pengabdian untuk seleksi P3K 2022. Nah, di sini kita bisa cek bersama di liputan9.org, lama masa pengabdian kemungkinan memiliki keuntungan tersendiri untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya lama masa pengabdian itu ada kemungkinan ya, berarti belum resmi, belum pasti juga. Ada kemungkinan memiliki keuntungan tersendiri untuk seleksi P3K tahun 2022. Yang mana di sini kita bisa cek bersama. Di sini dikatakan seperti diketahui pula bahwa P3K 2022 dikelompokkan dalam 4 kategori Bapak Ibu ya, sesuai golongannya masing-masing. Nah, untuk itulah masa pengabdian di seleksi P3K 2022 memungkinkan sangat menguntungkan bagi peserta seleksi. Nah, jadi nantinya untuk seleksi P3K 2022 itu ada 4 kategori Bapak Ibu ya, sesuai dengan golongannya masing-masing, dan secara otomatis nantinya akan dilihat berdasarkan masa pengabdian yang tercatat di aplikasi Dapodik. Nah, kemudian lalu apa saja keuntungan yang dimaksud, bagaimana syarat pengabdian yang diakui, silahkan simak informasi berikut. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, sebelum mengetahui keuntungannya harus diketahui pula penggolongan masa pengabdian guru honorer pada seleksi P3K 2022 sebagai berikut. Nah, jadi di sini dikatakan yang pertama itu Bapak Ibu ya, pengabdian lebih dari 3 tahun antara tahun 2013 sampai tahun 2021 itu guru yang mengabdi lebih dari 3 tahun dan tercatat ada SKRIL-nya Bapak Ibu ya, dan juga sesuai dengan data yang ada di aplikasi Dapodik Dasmen seperti itu. Kemudian pengabdian kurang dari 3 tahun. Nah, kalau pengabdian kurang dari 3 tahun berarti itu juga dihitung masa kerjanya Bapak Ibu ya, dan itu juga tercatat di SKRIL yang Bapak Ibu punya, dan tentunya tercatat juga di aplikasi Dapodik Dasmen. Nah, pengabdian diakui dari perhitungan yang bersumber dari Dapodiknya. Ini saya ulangi, bahwasanya pengabdian itu diakui dari perhitungan yang bersumber dari Dapodik. Perhitungan masa pengabdian merupakan suatu terobosan dalam seleksi P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan lagi kemungkinan ya. Jadi kalau dikatakan kemungkinan berarti masih menunggu juknis baru dong ya. Jadi kita katakan dulu kemungkinan diprediksikan berdasarkan PAN RB untuk proses seleksi antara pelamar baru neo rekrutmen dengan guru GTK termasuk THK 2 yang berpengalaman itu tidak disamakan. Ini sudah dibahas di mekanisme P3K yang sempat kemarin dibahas oleh Menteri PAN RB ya, Kemenpan RB. Di situ dikatakan memang bahwasanya neo rekrutmen antara pelamar baru dengan guru yang sudah berpengalaman, yaitu guru GTK yang tercatat di Dapodik termasuk THK 2 itu nantinya tidak disamakan. Nah, secara otomatis kalau tidak disamakan berarti ada kemungkinan diprediksikan bahwa masa kerja diperhitungkan Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja informasi resmi nantinya. Untuk yang pertama sesuai pembahasan, yakni keuntungan honorer yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, bagi yang mengabdi lebih dari 3 tahun masuk dalam kategori 3. Untuk kategori 3 merupakan guru non ASN di sekolah negeri. Berarti bukan THK 2 tapi guru non ASN di sekolah negeri
yang juga tercatat di aplikasi Dapodikdasmen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama syaratnya adalah telah mengabdi minimal 3 tahun Bapak Ibu ya, mengabdi minimal 3 tahun antara tahun 2013 sampai 2021 berdasarkan di database Dapodik, sehingga guru tersebut memiliki perbedaan dengan yang mengabdi di bawah 3 tahun. Jadi nantinya itu tentunya kalau memang masa kerja itu betul-betul diperhitungkan nantinya, maka itu akan disesuaikan dengan database Dapodik ya, sehingga secara otomatis nanti akan ada perbedaan dengan pelamar baru dengan guru yang sudah berpengalaman. Nah, apakah admin menjamin bahwa masa kerja, masa pengabdian itu nanti diakomodir di Dapodik, diakomodir di seleksi P3K 2022? Jawaban admin pribadi di sini adalah admin belum bisa menjamin 100% sampai adanya peraturan resmi dari Kemenpan RB. Jadi ini adalah perhitungan dan prediksi dasar kita berdasarkan mekanisme rencana P3K 2022 yang sempat dibahas oleh Kemenpan RB kemarin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan lagi Bapak Ibu ya, adapun yang memiliki masa pengabdian kurang dari 3 tahun masuk dalam kategori keempat. Kategori keempat merupakan guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta dan lulusan PPG. Jadi itu yang masuk ke dalam kategori 4, intinya pengabdiannya kurang dari 3 tahun. Syarat masa pengabdian kurang dari 3 tahun itu tentunya berdasarkan dari database yang ada di Dapodik. Selain kategori 3 dan 4 terdapat pula kategori 1 dan 2. Lebih lengkapnya kategori sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Untuk kategori 1 guru yang lulus passing grade, THK 2, guru non ASN yang berada di sekolah negeri, guru swasta lulusan PPG, kategori 1 dapat menjadi prioritas utama, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian untuk kategori 2, itu kategori 2 jelas adalah guru THK 2 Bapak Ibu ya. Kemudian kategori 3 guru non ASN di sekolah negeri, syaratnya telah mengabdi minimal 3 tahun Dapodik 2013 sampai 2021 sehingga memiliki perbedaan dengan yang mengabdi di bawah 3 tahun. Sedangkan kategori 4 adalah guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta lulusan PPG, syaratnya berdasarkan masa pengabdian kurang dari 3 tahun berdasarkan database Dapodik. Nah, oleh karena itu, karena kita memprediksikan ya, kita belum menjamin 100%, tetapi kita memprediksikan bahwasanya masa pengabdian nantinya bisa saja diperhitungkan. Alangkah baiknya Bapak Ibu cek validasi TMT pengabdian Bapak Ibu yang ada di Dapodik dengan ada di SIM PKB. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengecek di SIM PKB. Jadi admin sudah masuk di Google. Sekarang kita ketik saja login SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan login SIM PKB. Setelah itu masukkan alamat surel atau alamat ID SIM PKB Bapak Ibu dengan kata sandinya. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa admin di sini akan menggunakan login dari akun Belajar ID. Kenapa? Dengan menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu itu tidak perlu lagi memasukkan user dan password di sini. Sisa Bapak Ibu klik saja akun Belajar ID, maka secara otomatis akun SIM PKB Bapak Ibu itu akan live terbuka seperti itu. Coba diperhatikan ya, admin langsung klik saja. Nah, di sini secara otomatis nantinya itu akun belajar itu SIM PKB saya itu langsung terbuka Bapak Ibu ya. Ini saya tanpa memasukkan user dan password SIM PKB. Nah, seperti itu. Ini sudah terbuka Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini kita scroll saya ke bawah. Nah, di sini akan tampil TMT pengangkatan di halaman beranda Bapak Ibu ya. Nah, di halaman beranda itu akan tampil TMT seperti ini. Nah, ini TMT-nya. TMT pengangkatan 1 Oktober 2015 itu harus sama dengan SK yang Bapak Ibu punya dan sesuai dengan data yang ada di Dapodik seperti itu. Jadi apapun yang ada di sini TMT pengangkatannya berarti ini adalah hasil sinkronisasi yang ada di Dapodik. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa admin katakan di sini jelas terkoneksi dengan Dapodik seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.